Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwas sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibn Malik Syarah Ibnu Aqil. Semoga yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk memahami apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwas sekalian, insyaallah malam ini kita membahas masih pembahasan yang sebelumnya belum selesai kita bahas sampai perkataan musannif ataupun perkataan dari penulis perkataan syarih di halaman berapa? Tadi anak kira sudah masuk ke bait yang ke-36, tapi ternyata belum sampai bait tersebut. Ini sampai perkataan dari beliau sampai khaliyatan minta ta'nis. Dalam pembahasan sebelumnya ya ikhwah, kita bahas masalah sifat yang bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Di antaranya adalah sifat tersebut merupakan sifat untuk mudzakkar dan juga aqil. Kemudian syarat berikutnya adalah khaliyatan min ta'nis. Artinya sifat yang diperbolehkan untuk dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim itu adalah suatu sifat yang tidak ada ta'nisnya, tidak ada huruf ta'nya. Kalau seandainya ada, maka tidak bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Contohnya di situ disebutkan oleh beliau adalah kata al-allamah. Kata allamah, orang yang banget alimnya disebut sebagai allamah. Kalau allam saja itu orang yang di atasnya alim. Tetapi untuk allamah itu levelnya berada di atasnya alimnya alim. Di atasnya alimnya alim, sehingga diterjemahkan adalah orang yang banget alimnya disebut sebagai allamah. Kalau antum perhatikan ya akhwat ataupun ya ikhwas sekalian, bahwa Allah alam apakah suara bisa terdengar dengan jelas atau tidak, mohon diinfokan ya akhwat ataupun ya ikhwat. Tadi ini anak yang untuk bagian ikhwannya salah memilih grup. Ternyata masukkan dalam grup yang untuk uji coba siaran, bukan masuk dalam grup yang di ikhwannya. Qadarullah syafa'al. Sehingga tadinya agak terlambat sedikit untuk di bagian ikhwannya. Perhatikan untuk yang allamah tadi itu adalah merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh laki-laki. Kalau misalnya ada tiga orang, satu orang seorang ulama besar, seorang alim banget alimnya, maka kita nyebutnya adalah allamah. Ini adalah satu ataupun allamah Imam Fulan yang banget alimnya, allamah namanya. Artinya sifat ini digunakan untuk laki-laki. Mestinya boleh dijamakkan dengan allamun. Mestinya boleh dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim, dikatakan allamah, jamaknya adalah allamun. Tetapi berhubung kata allamah tersebut itu ada huruf ta'nya, sehingga tidak diperbolehkan untuk sifat yang ada huruf ta'nya, tidak boleh dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim kemudian dikatakan allamah. Apakah di sini semua ulama sepakat tentang masalah ketidakbolehan menjamakkan kata allamah menjadi allamun? Apakah di situ para ulama mereka telah bersepakat?
tidak ada kata sepakat. Ternyata juga ada khilaf di antara para ulama. Sebagian memperbolehkan asal bisa dimengerti. Misalkan ada satu-satunya seorang ulama yang zaman itu saja yang paling alim sendiri. Sedangkan yang lain itu sekedarnya saja. Maka saat misalnya nanti kita mau menjamakkan ada 3 orang yang alim di satu negara, yang lain biasa saja. Saat kemudian kita mengatakan ja'alamun, artinya kalau seandainya nggak ada syibah ataupun tidak ada al-lubs ataupun tidak ada keserupaan dengan yang lainnya, maka diperbolehkan menjamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim menjadi allamun. Tetapi kalau seandainya dikhawatirkan nanti ada suatu keserupaan, ada orang yang misalkan si A itu dia lebih alim daripada si B. Apa itu gambar jelas ya, Ikhwan? Seandainya si A ini dia lebih alim daripada si B, si A lebih alim daripada si B, dan juga si B lebih alim daripada si C. Artinya mereka ini berlevel-level dari segi kealimannya. Maka saat dalam keadaan begini ya ikhwas sekalian, maka kita tidak boleh menjamakkan untuk kata allamah ke dalam kata allamun. Karena kenapa? Karena nanti susah dibedakan apakah yang mau jamakkan ini adalah jamak dari kata allam ataukah jamak dari kata allamah. Karena kata allam itu berada di level allamah. Sehingga kalau dikhawatirkan nanti jadi suatu kesalahan penyebutan, maka tidak diperbolehkan menjamakkan kata allamah dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Tapi kalau seandainya tidak dikhawatirkan dari suatu keserupaan dengan kelompok yang lainnya, dengan orang alim yang lainnya, maka diperbolehkan dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Kita kembali ke pembahasan. Wa kharaja biqaulina khaliyatan min ta'it ta'nits maka nasifatan li mudzakkarin aqilin. Ini yang dikecualikan dari masalah syarat yang berupa sifat yang diperbolehkan dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim itu adalah sifat yang tidak ada huruf ta'nya. Sedangkan untuk sifat yang ada huruf ta'nya diperuntukkan untuk laki-laki. Kalau seandainya ada huruf ta'nya, maka tidak diperbolehkan. Walakin fihi ta'tanits, walakinna fihi ta'tanits nahu 'allamah falyuqalu 'allamun. Contohnya adalah kata 'allamah, maka tidak boleh dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim kemudian kita katakan allamun. Kemudian pembahasan setelahnya wa khurrija biqaulina laysat min babi af'ala fa'la. Perhatikan, yang termasuk sifat yang tidak diperbolehkan. Sebentar di sini, laysat min babi af'ala fa'la. Untuk sifat yang termasuk yang tidak diperbolehkan untuk dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim adalah sifat untuk laki-laki yang diikutkan wazan af'ala ataupun wazan af'alu, berarti termasuk sifat musabbihah, termasuk nanti af'al tafdhil, termasuk af'al tafdhil ataupun termasuk sifat biasa. Sifat dia yang biasa, menunjukkan warna, menunjukkan aib, menunjukkan suatu sifat lazimah, itu diikutkan wazan af'al. Diikutkan wazan af'al. Saat ada suatu wazan af'al ataupun pola af'al yang dimiliki ataupun yang menjadi suatu sifat dari laki-laki, sedangkan kalau dilihat dari segi muannasnya ternyata sifatnya diikutkan wazan fa'la'u, maka bagaimana? Maka ini juga tidak diperbolehkan dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Adalah kata ahmar. Kata ahmaru, misalkan anak punya indi baitun ahmar, anak punya rumah berwarna merah. Indi kitabun ahmar, anak punya kitab berwarna merah. Kitabun itu adalah mudzakkar karena tidak ada huruf ta di akhirnya. Dia mudzakkar. Saat diberikan suatu sifat yang diikutkan wazan af'al, misalnya tentang masalah warna, indi kitabun ahmar, anak punya kitab berwarna merah. Yang berwarna merah, kata ahmaru, ini adalah sifat dari kata kitabun. Indi kitabun ahmaru, anak punya kitab berwarna merah.
Saat misalnya kata ahmaru ini kalau tanya, kalau seandainya anak punya mobil berwarna merah, maka sifatnya bagaimana wazannya? Maka diikutkan wazan fa'la'u. Misalnya begini, indi sayyaratun hamra'u. Anak punya sayyarah berwarna merah, punya mobil berwarna merah. Indi mimsahatun hamra'u. Anak punya penghapus yang berwarna merah. Hamra'u. Kalau muzakkar menggunakan ahmaru, yang muannas menggunakan hamra'u. Yang ahmaru adalah sifat yang digunakan untuk muzakkar, indi qalamun ahmaru. Misalnya, anak punya kolam pulpen berwarna merah. Muannasnya diikutkan wazan fa'la'u. Dari ahmaru menjadi hamra'u. Dari asfaru menjadi safra'u. Dari azraqu menjadi zarqa'u. Dari akhdaru menjadi khadra'u. Mat'am khadra misalnya, atau mat'am khadra. Rumah makan yang berwarna hijau misalnya, dicat semua berwarna hijau, mata'im, jamak dari kata mat'am. Sifat yang laki-laki diikutkan wazan af'alu, yang perempuan diikutkan wazan ataupun pola fa'la. Untuk sifat yang laki-laki atau mudzakarnya diikutkan wazan af'alu dan yang muannasnya diikutkan wazan fa'lau, maka untuk sifat yang muzakkar tersebut dia tidak boleh dijamakkan ke dalam jamak muzakkar salim. Tidak boleh. Enggak boleh ahmarun. Ja'a ahmarun. Orang-orang yang kulitnya berwarna merah telah datang. Enggak boleh ahmarun. Tidak boleh. Karena kenapa? Karena kata ahmar muannasnya adalah diikutkan pola wazan fa'lau menjadi hamra'u. Jadi ini termasuk cacat yang dimiliki oleh seorang, misalkan abekam, orang yang bisu, abekamu, maka diikutkan untuk muannasnya. Misalnya ada seorang wanita yang bisu, maka dikatakan adalah diikutkan wazan fa'lau menjadi bakma'u, menjadi bakma'u. Ataupun kalau misalnya seorang laki-laki a'raju, seorang laki-laki yang pincang, maka kalau seorang perempuan yang pincang maka arja'u. Maka itu pun seandainya ada laki-laki pincang 3 orang datang, kita nggak boleh mengatakan ja'a a'rajun. Tidak boleh. Karena kenapa? Karena a'raj itu diikutkan sifat yang diikutkan wazan af'al, sedangkan muannasnya diikutkan wazan fa'lau. Jadi ini adalah pengecualian, termasuk tidak diperbolehkan diikutkan ataupun dijamak dalam jamak muzakkar salim. Wa kadzalika makanan babi fa'lana fa'la. Begitupun enggak diperbolehkan menjamakkan ya ikhwas sekalian. Menjamakkan ke dalam jamak muzakkar salim untuk sifat laki-laki yang diikutkan wazan fa'lan. Diikutkan wazan fa'lanu. Sedangkan muannasnya diikutkan wazan fa'la. Yang laki-laki sifat diikut wazan fa'lan atau fa'lan. Sedangkan perempuan diikutkan wazan fa'la. Contohnya adalah syab'an. Kalau anak yang laki-laki ataupun antum yang laki-laki bilang ana syab'an. Ana dalam keadaan kenyang, syab'an. Ana syab'an, bukan syabi' tapi syab'an. Sifat yang dimiliki oleh laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Seandainya Fatimah dia bilang ana enggak boleh syab'anah, tapi syab'an. Ana syab'a, ana kenyang. Kalau seandainya laki-laki mengucapkan atsyanu, haus, seorang laki-laki yang haus, maka perempuan dia bilang atsya. Kalau seandainya yang laki-laki mengucapkan ghadbanu, maka yang perempuan adalah ghadba. Berarti laki-laki diikutkan wazan fa'lan ataupun fa'lanu, yang perempuan diikutkan wazan fa'la. Untuk kata syab'an, untuk kata fa'lan, untuk kata jaw'an, untuk kata atsyan ataupun atsakron ataupun lafaz-lafaz yang lain, sifat-sifat yang dimiliki laki-laki yang lainnya, maka saat diikutkan wazan fa'lan dia tidak boleh untuk dijamakkan ke dalam jamak muzakkar salim. Enggak boleh kalau seandainya di situ adalah atsyanu menjadi atsyanuna, enggak boleh. Kalau seandainya jau'anu enggak boleh jau'anuna. Karena kenapa? Karena muannasnya untuk perempuan diikutkan wazan fa'la. Nahu sakrana wa sakra. Berarti sakrona di sini adalah laki-laki yang mabuk.
Yang sakra ini perempuan yang teler, yang teler. Fala yuqalu sakranun wa kadzalika idza stawa fil wasfi. Ini berikutnya lagi. Ini sampai di sini adalah titik. Sampai di sini titik. Wa kadzalika idza stawa fil wasfil fil wasfi al mudzakkar wal muannas. Ini kata al mudzakkar dia menjadi fa'il dari kata istawa sehingga dibaca dhammah. Wa kadzalika idza stawa fil wasfil mudzakkar wal muannats. Begitupun untuk sifat-sifat yang dibuat sama antara mudzakkar sama muannats, itu pun dia tidak bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Ya ikhwah, ada sifat-sifat yang mana sifat tersebut bisa dicantumkan ataupun bisa disematkan untuk sifat mudzakkar, dan dia juga bisa dicantumkan ataupun disematkan untuk sifat yang muannats. Berarti double fungsinya. Contohnya misalnya adalah untuk wazan-wazan, misalkan adalah lafaz fa'ul ataupun sifat yang diikutkan wazan fa'ulun. Ini seringkali digunakan untuk mubalaghah, untuk melebih-lebihkan. Misalkan fa'ulun yang mempunyai arti fa'ilin, fa'ul tapi artinya fa'il. Kalau misalnya adalah seorang laki-laki yang penyabar berarti dia adalah banyak sabarnya. Ataupun seorang laki-laki yang sabar, maka dia menggunakan kata ataupun diikutkan wazan fa'ul, berarti sabur. Misalkan Ahmad rajulun saburun, si Ahmad seorang laki-laki penyabar ataupun seorang laki-laki yang sabar. Kata saburun di sini yang memiliki arti sabir, maka dia saat perempuan juga menggunakan kata sabur, enggak boleh menggunakan kata saburah. Berarti Fatimah imra'atun, Fatimatu imra'atun saburun. Enggak boleh saburatun, tapi saburun. Artinya kata saburun ini yang diikutkan wazan fa'ulun, ini adalah sifat yang bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa juga digunakan untuk perempuan tanpa penambahan huruf ta. Begitupun yang diikutkan wazan fa'ilun, cuma yang dimaksudkan adalah makna maf'ulun. Kalau fa'ilun yang ada huruf ya-nya, fa'ilun, fa'ain ya kemudian lam, fa'ilun. Ada sebagian yang menggunakan arti maf'ulun. Maf'ulun berarti yang dilakukan. Misalkan contohnya lafaz qatilun. Perhatikan ya ikhwan. Perhatikan biar tidak salah paham. Silahkan perhatikan di sini di layar monitor, semoga jelas. Perhatikan untuk fa'il. Masya Allah ya. Ini untuk sifat yang diikutkan wazan fa'ilun tetapi bimakna maf'ulun, maka ini pun tidak boleh untuk dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Karena sifat fa'il di sini adalah sifat yang bisa digunakan untuk laki-laki dan sifat yang digunakan untuk perempuan. Misalkan ada orang mengatakan wajadtu jarih, Anda menemukan seorang laki-laki jarihan. Misalkan perhatikan, wajadtu jarihan fit thariq. Wajadtu jarihan fit thariq. Anda menemukan Bismillah. Ini suara hilang. Afwan sebentar. Bismillah, tes. Masya Allah. Mohon doanya ikhwah ataupun ya akhwat. Semoga kalau lagi nerangkan, Bismillah, Alhamdulillah. Semoga tidak ada masalah. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Perhatikan, wajadtu jarihan fit thariq. Ana menemukan, mohon infonya ikhwah, ya ikhwan. Apakah suara terdengar lagi atau enggak? La haula wala quwwata illa billah.
Bismillah. Wajadtu jarihan fi tariq. Ana menemukan seorang jarih. Perhatikan, kata jarihun di situ itu diikutkan pola ataupun wazan fa'ilun. Saat diikutkan pola ataupun diikutkan wazan fa'ilun, dan dia ini kata jarih bermakna majruh, mempunyai arti majruh, artinya orang yang dilukai ataupun orang yang terluka. Saat ada suatu wazan ataupun suatu sifat yang dimiliki oleh seorang laki-laki diikutkan wazan fa'il, sedangkan makna yang digandaki adalah maf'ul, jarih maksudnya adalah majruh. Majruh adalah orang yang dilukai. Kalau qatil adalah maktul, artinya orang yang terbunuh ataupun orang yang dibunuh. Saat ada suatu sifat yang dimiliki oleh laki-laki dan dia diikutkan wazan fa'ilun, maka wazan ini juga bisa digunakan untuk perempuan. Misalkan di situ ada seorang perempuan, wajadtu imra'atan jarih. Ana mendapatkan seorang wanita dalam keadaan jarih, dalam keadaan majruhah, dalam keadaan terluka. Nggak boleh kita katakan jarihah, tapi wajib kita katakan jarih. Wajadtu imra'atan jarihatan. Jarihan afwan. Jarihan tanpa disertai dan menggunakan huruf ta. Karena untuk wazan fa'il yang memiliki arti maf'ul, maka ini istawa bainal mudzakkar wal muannats. Maka dibuat sama antara mudzakkar sama muannats. Yang perempuan tidak ada penambahan huruf ta. Berarti kalau jarihun saja, walaupun toh sifat tersebut digunakan untuk perempuan. Tetapi ikhwas sekalian, ada suatu syarat di sini. Saat ada seorang perempuan, kita ingin menggunakan ataupun ingin menggunakan bahasa jarih, ingin menggunakan bahasa jarih, kita bisa menggunakan kata jarih saat di situ disebutkan mausuf yang berupa perempuan. Tadi ana buat contoh, wajadtum ra'atan jarihan. Wajadtum ra'atan jarihan. Ana mendapatkan atau menemukan seorang wanita dalam keadaan terluka. Ana diperbolehkan menggunakan kata jarihan tersebut digunakan untuk sifat perempuan adalah dengan syarat bahwa harus disebutkan mausuf dalam lafadznya. Artinya kata imra'ah ataupun yang semak dengan perempuan, misalkan wajadtu Fatimah jarihan. Ana mendapatkan Fatimah dalam keadaan terluka. Kita boleh menggunakan kata jarihan saat Fatimah atau perempuan sifat mausufnya disebutkan sebelumnya. Sedangkan untuk misalnya di situ tidak disebutkan masalah mausufnya, maka kita tidak boleh untuk menggunakan kata jarihan, tapi harus menggunakan jarihatan. Jadi begini. Perhatikan perbedaan. Ini mungkin terlalu kelebaran kita pembahasannya. Nanti insyaallah kita kurangi pembahasannya kalau terlalu jauh. Khawatir sebagian ikhwah belum bisa menerima. Jadi nanti insyaallah kita agak rem sedikit insyaallah biar tidak terlalu panjang. Perhatikan, kita terlanjur kita sebutkan. Ini kata jarih. Yang diperlukan begini, misalkan wajadtum ra'atan, hamzanya hamzah wasl. Enggak boleh wajadtu imra'atan, tapi wajadtum ra'atan jarihan. Ini boleh. Ini boleh. Karena kenapa? Karena mausufnya disebutkan yang berupa kata imra'atan. Tetapi saat mausufnya tidak disebutkan, misalkan begini, wajadtu, ana misalnya menemukan ataupun antum menemukan seekor sapi betina. Betina bahasa Arabnya adalah baqarah. Wajadtu, saat antum menggunakan bahasa Arab, di situ mendapatkan ataupun menemukan seekor sapi dalam keadaan terluka, maka antum nggak boleh mengatakan wajadtu jarihan. Wajadtu jarihan. Untuk maksud tentang seekor sapi betina yang dalam keadaan terluka. Kenapa nggak boleh? Karena mausufnya tidak disebutkan. Jadi bagaimana? Bisa antum memilih menggunakan majruhatan ataupun jarihatan ada huruf ta'nya. Kalau begini, baqarah, wajadtu baqaratan jarihan. Nah, ini baru boleh. Kenapa? Karena mausufnya disebutkan. Kita lanjutkan insyaallah. Masya Allah.
Sudah habis waktunya. La haula wala quwwata illa billah. Sudah habis waktunya. Ini pas kebetulan juga videonya berhenti. Insyaallah kita cukupi sampai di sini insyaallah ya ikhwah. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini diberikan manfaat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga waktu yang sempit ataupun yang singkat ini bisa kita mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga segala kesalahan kita dalam masjid ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pekan depan kita masyaallah belum selesai. Sebentar. Kita lanjutkan sampai akhir Sampai akhir para ikhwah. Ternyata belum selesai untuk hari ini. Tadi terlalu kepanjangan. Sebentar. Tadi kita sampai kata rajulun jari. Sebentar. Kita selesaikan sampai di sini insyaallah. Tadi sampai wa kadzalika idza stawa fil wasfil mudzakkar wal muannatsu naw saburun wa jarihun. Begitupun enggak diperbolehkan untuk dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim untuk sifat-sifat yang antara mudzakkar sama muannas dibuat sama. Berarti enggak boleh dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim. Untuk saburun kalau misalnya banyak laki-laki yang sabar. Mereka datang, kita enggak boleh mengatakan jaa saburun. Tidak boleh. Ja'a soburun nggak boleh. Udah gunakan saja as-sobirun. Itu sudah mencukupi. Karena soburun di sini hanya digunakan karena digunakan untuk laki-laki perempuan. Fa innahu yuqalu rajulun sabur. Jadi untuk sifat yang bisa digunakan laki-laki perempuan, kita katakan rajulun sabur, seorang laki-laki yang penyabar ataupun laki-laki yang sabir yang sabar. Wa imra'atun sabur, dan seorang perempuan yang penyabar, enggak boleh saburatun, tapi saburun tanpa ada huruf taknya. Wa rajulun jarih, seorang laki-laki yang terluka, dan perempuan imra'atun jarih, dan seorang perempuan yang terluka. Berarti di sini tidak ada huruf taknya. Artinya sifat yang diikutkan wazan fa'il yang mempunyai makna maf'ul itu dibuat sama antara laki-laki sama perempuan. Fala yuqalu fi jam'il mudzakkaris salimi, jam'il mudzakkaris salim wafan, saburun wala jarihun. Enggak boleh kata saburun untuk menjamakkan kata sabur dan jarihuna untuk menjamakkan kata jarih. Sampai di sini insyaallah ya akhwat sekalian untuk pembahasan kita saat ini, semoga bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita mulai membahas perkataan beliau wa asyarul musannif rahimahullah ila jamidi al-jami' li syurutil lati sabaqa dzikruha. Semoga dimudahkan oleh Subhanahu wa taala dalam pembahasan setelahnya nanti insyaallah. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis ya ikhwas sekalian. Kita akan kembali pekan depan insyaallah kita membahas mutamah jurumnya. Untuk yang mau gabung silakan bergabung. Kita ingat kembali yang mau bergabung silakan bergabung. Tidak usah sungkan. Kita cukup sekian insyaallah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.